Halo semuanya, di sini saya Afifah Najata Tulmuna. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sebuah topik yang sangat penting dalam sejarah politik Indonesia, yaitu bagaimana negara di era Orde Baru melakukan represi atau penindasan terhadap kelas buruh. Nah, mengapa topik ini penting? Karena seringkali kita hanya mendengar bahwa Orde Baru adalah era pembangunan dan stabilitas. Nah, namun di balik stabilitas itu ada harga mahal yang harus dibayar oleh kelas pekerja. Saya akan merujuk pada analisis Fedi Hadis dalam bukunya yang berjudul Dinamika Kekuasaan Ekonomi Politik Indonesia Pasca Soeharto tahun 2005. Hadis memberikan perspektif yang sangat panjang bahwa represi terhadap buruh bukanlah sekedar insiden, melainkan sebuah proyek sistematis yang dirancang sejak awal berdirinya Orde Baru. Mari kita mulai pembahasannya. Yang pertama itu adalah ketika kita berbicara tentang represi Orde Baru terhadap buruh, kita harus melampaui pemahaman sederhana bahwa rezim ini hanyalah suka membubarkan demonstrasi atau menolak tuntutan kenaikan upah. Nah, Fedi Hadis menegaskan bahwa ada sesuatu yang lebih fundamental, yaitu proyek depolitisasi kelas buruh. Yang dimaksud depolitisasi adalah negara secara sadar atau sistematis berusaha memisahkan buruh dari dunia politik. Buruh tidak punya hak suara dalam partai dan tidak boleh punya ideologi perjuangan kelas. Mereka hanya boleh menjadi faktor produk di pabrik. Nah, mengapa dilakukannya? Itu mempunyai tujuan ganda, yang dimana menjinakkan buruh dan menciptakan iklim investasi, yang dimana pasca peristiwa 1965 negara menganggap gerakan buruh yang terorganisir sebagai ancaman keamanan, apalagi sebelum buruh terafiliasi dengan PKI melalui SOBSI, maka stigma kiri dan komunisme ditempelkan pada setiap gerakan buruh yang kritis. Nah, Orde Baru juga menjadikan investasi asing dan domestik sebagai mesin pertumbuhan ekonomi untuk menarik investor yang diperlukan stabilitas. Buruh yang mudah mogok dan juga demo dianggap mengganggu stabilitas, maka buruh harus dikendalikan. Bagi mereka, Hadis juga menyebutkan bahwa mengendalikan ini sebagai fondasi yang kemudian terus membayangi dinamika perburuan di Indonesia bahkan hingga era reformasi. Artinya, apa yang terjadi hari ini dalam hubungan buruh dan majikan masih menyimpan warisan dari cara berpikirnya Orde Baru. Nah, untuk memahami represi Orde Baru, kita harus melihat ke belakang, ke masa sebelum era demokrasi parlementer di tahun 1950-an. Buruh Indonesia memiliki tradisi perjuangan yang kuat dan terlembaga. Ada hubungan simbiotik antara Partai Komunis Indonesia dan juga SOBSI atau Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia. Ini ada masa di mana buruh punya kehendak politik. Nah, ketika Orde Baru lahir, di atas puing-puing kehancuran PKI, langkah pertama yang dilakukan adalah pembubaran, yaitu melakukan pembubaran SOBSI. Pembubaran ini dilakukan secara bersamaan dengan membubarnya PKI. Ini bukan sekedar menghancurkan struktur kaderisasi, jaringan, dan juga yang penting adalah memori kolektif tentang perjuangan kelas. Fedi Hadis menyebutkan sebagai historic ruptures atau putusan secara yang disengaja. Bayangkan sebuah kelas sosial yang sebelumnya punya tradisi organisir dari perjuangan politik tiba-tiba dipaksa dan mereka dipulangkan ke pabrik hanya karena boleh berpikir tentang mesin dan target produksi. Jadi mereka nggak boleh berpikir tentang politik. Nah, dan juga mereka setelah menghancurkan organisasi buruh yang independen, negara tidak membiarkan ruang kosong. Justru negara memberikan ruang itu dengan struktur bentukannya sendiri. Ada dua mekanisme utama yang dilakukannya. Yang pertama itu penyatuan organisasi atau yang disebut dengan korporatisme eksekusioner. Negara menciptakan wadah tunggal bagi semua buruh, dimulai dengan SBSI, yaitu Federal Buruh Seluruh Indonesia, yang kemudian berubah jadi SPSI, yang yaitu Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Penting digarisbawahi, SPSI bukanlah serikat buruh dalam artian sebenarnya. Ia adalah kontrol negara. Fungsinya yaitu bukan memperjuangkan hak buruh, melainkan menyalurkan aspirasi agar tidak meledakkan di jalan. Aspirasi yang disalurkan itu dibatasi hanya pada soal-soal ekonomi sempit seperti kenaikan upah dan juga THR. Persoalan politik seperti hak berserikat, kebebasan pendapat, atau kritik terhadap kebijakan pemerintah sama sekali tidak boleh disentuh. Nah, kedua itu ada pembingkaian ideologi melalui konsep hubungan industri Pancasila atau HIP. HIP mengajarkan bahwa hubungan antara buruh dan majikan itu seperti hubungan kekeluargaan, bukan sebagai kelas yang antagonis yang saling bertentangan. Buruh adalah bagian dari keluarga besar perusahaan, maka jika ada konflik harus diselesaikan secara kekeluargaan, bukan melalui bokok atau demonstrasi. Akibatnya setiap kali buruh berani protes, mereka dengan mudah dicap sebagai tindakan yang tidak Pancasila. Mereka dituduh radikal, menganggap stabilitas bahkan bisa
bisa dituduh sebagai komunis. Hal ini disebut Ferry Hadis sebagai manipulasi kesadaran. Nah, buruh dibuat merasa bersalah jika menuntut hak. Mereka tidak diajarkan bahwa menuntut itu tidak sopan dan tidak harmonis, tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Sungguh sebuah kontrol yang pikiran yang sangat efektif. Nah, yang selanjutnya itu adalah di era Orde Baru, militer memiliki peran sentral dalam urusan perburuhan. Ini bukan insidentisasi, tetapi struktur dari sistematis. Di setiap kawasan industri kita dapat menemukan pos-pos militer. Kehadiran mereka secara eksplisit adalah untuk menjaga keamanan, tetapi secara implisit adalah untuk mengintimidasi buruh. Setiap kali ada aksi mogok, aparat langsung turun tangan membubarkan paksa dan menangkap aktivis. Nah, biaya keamanan yang tinggi ini pada akhirnya menjadi beban, tetapi juga memperkuat posisi tawar pengusaha karena buruh selalu dalam bayang-bayang ketakutan. Namun, represi yang ketat ini tidak sepenuhnya mematikan perlawanan. Pada dekade 1990-an, seiring dengan pusat industrialisasi, jumlah besar di kota-kota seperti Jabodetabek, Bandung, dan Surabaya. Dari konsentrasi masa inilah lahir Serikat Buruh Independen di luar SPSI. Mereka membenarkan diri mendirikan organisasi sendiri tanpa izin negara. Nah, sekian dari materi saya. Terima kasih. Halo teman-teman sekalian, di sini pembahasan yang selanjutnya akan dibahas oleh saya, yaitu Metamiya Nandabur Sembiring. Nah, di mana pembahasan saya yaitu tentang krisis ekonomi secara konsisten memicu perlawanan buruh. Krisis ekonomi secara konsisten memicu perlawanan buruh melalui degradasi kondisi material, transformasi kesadaran kolektif, dan juga delegitimasi institusi ekonomi. Nah, perlawanan termanifestasi dalam berbagai bentuk, dari pemogokan kerja ataupun pemogokan hingga okupasi tempat kerja dan demonstrasi massa. Studi kasus dari berbagai konteks ini ada menunjukkan beberapa pola yang mana menunjukkan pola universal meskipun manifestasi spesifiknya spesifik oleh kontingensis lokal. Nah, selanjutnya di sini ada mekanisme kausal dari krisis ekonomi dan juga krisis ekonomi menuju perlawanan buruh. Yang pertama yaitu kondisi material dan juga kesadaran kelas, di mana teman-teman kalian ini yang dimaksud bahwa krisis ekonomi secara langsung pada saat itu memperburuk kondisi material kelas pekerja melalui berbagai jalur transmisi. Yang pertama yaitu kontraksi ekonomi mengakibatkan peningkatan pengangguran massal pada saat itu karena perusahaan melakukan rasionalisasi tenaga kerja untuk mempertahankan profitabilitas perusahaan. Yang kedua yaitu bagi pekerja yang mempertahankan pekerjaan mereka, krisis memicu intensifikasi eksploitasi melalui perpanjangan jam kerja, pemotongan upah ataupun pemotongan gaji, dan juga deteriorisasi kondisi kerja. Pengusaha memanfaatkan ketakutan untuk pengangguran dan juga untuk menerapkan rezim kerja yang lebih keras tanpa kompensasi proporsional. Nah, yang ketiga ataupun yang terakhir yaitu adanya erosi upah real akibat inflasi yang sering menyertai krisis ekonomi semakin memperdalam degradasi standar hidup pekerjaan. Nah, untuk pembahasan yang bahas bentuk-bentuk dari perlawanan buruh dalam konteks krisis. Di sini ada beberapa. Yang pertama yaitu pemogokan dan aksi industri pada saat itu. Di mana ini dimaksud bahwa karakteristik penting dari pemogokan di era krisis adalah sifatnya yang semakin politikal dan solidaristik. Yang kedua yaitu okulasi tempat kerja. Dalam situasi di mana okulasi tempat kerja ini, perusahaan mengancam pada saat itu penutupan ataupun relokasi produksi, di mana pekerja seringkali merespon dengan menduduki fasilitas produksi. Nah, yang ketiga yaitu adanya demonstrasi massa dan mobilitas jalanan, di mana ini memiliki karakteristik yaitu demonstrasi di era krisis adalah
Komposisi sosialnya yang heterogen melibatkan tidak hanya pekerja, namun adanya industri tradisional, tetapi juga presariat pengangguran ataupun mahasiswa. Yang ketiga yaitu studi kasus yang terdapat dalam perlawanan buruh. Nah, yang pertama yaitu adanya pandemi COVID-19 sudah kita ketahui dan sudah kita alami dalam perlawanan krisis COVID-19 ini, mengekspos dengan stark clarity kontradiksi antara retorika tentang essential workers dan realitas kondisi kerja mereka yang prekarius dan underpaid. Bekerja ini di sektor kesehatan, logistik, retail, dan juga layanan makanan yang dinyatakan esensial ternyata adalah mereka yang paling rentan terhadap infeksi, memiliki proteksi paling minimal dan dibayar paling rendah ataupun paling sedikit. Nah, kontradiksi ini menciptakan basis untuk gelombang baru dari organisasi dan militansi di sektor-sektor yang sebelumnya sulit diorganisir. Yang kedua yaitu krisis keuangan Asia pada tahun 1997 sampai 1998, di mana Asia ini mengubah landscape hubungan industrial di kawasan secara dramatis di Indonesia. Krisis ekonomi menjadi katalisator untuk runtuhnya rezim Orde Baru yang telah menekan gerakan buruh selama 3 dekade terakhir. Kombinasi antara degradasi ekonomi masif dengan inflasi mencapai sekitar 70% dan jutaan orang jatuh kembali ke bawah garis kemiskinan. Dengan krisis legitimasi politik menciptakan pada saat itu opening untuk reorganisasi gerakan buruh yang sebelumnya terfragmentasi dan ditekankan. Selanjutnya yaitu adanya tantangan dan keterbatasan buruh. Yang pertama ataupun yang hanya salah satu yang saya dapat yaitu tentang fragmentasi kelas pekerja, di mana kontemporer salah satu tantangan paling signifikan yang dihadapi gerakan buruh kontemporer adalah pada saat itu fragmentasi ekstrem dari kelas pekerja itu sendiri. Nah, sekian pemaparan materi tentang yang saya bawakan. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Salsalina Guru Singa. Saya mahasiswa Pendidikan Sejarah Reguler E 2023 dengan NIM 3231121021. Di sini saya akan menjelaskan rumusan masalah yang pertama, yaitu bagaimana peran buruh dalam kejatuhan Orde Baru. Nah, di sini fokus pembahasan saya yaitu adalah buruh bergabung dalam gerakan reformasi 1998. Berdasarkan buku Dinamika Kekuasaan oleh Fedi Hadis, adanya keterlibatan buruh pada reformasi 1998 tidak muncul secara tiba-tiba atau spontan. Nah, keterlibatan buruh dalam reformasi 98 ini berkembang secara struktural dan melemah di tahun 1998, tepatnya ketika terjadi krisis ekonomi. Nah, ketika terjadi krisis ekonomi tahun 1997, hal ini yang menyebabkan sektor industri terguncang selama periode Orde Baru yang menjadi faktor utama dalam ekonomi. Nah, ketika terjadi krisis ekonomi, maka nilai tukar rupiah rendah sehingga banyak perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK secara massal. Hal ini mengakibatkan kelas pekerja merasakan bahwa mereka kehilangan pekerjaan, baru pembayaran upah itu tertunda atau menunggak, dan daya beli masyarakat itu
rendah akibat tingginya inflasi. Nah, hal inilah yang menyebabkan ketidakkepuasan terhadap masyarakat, khususnya di kawasan industri. Sebelum 1998, rezim Orde Baru itu menerapkan sistem korporatisme negara, yang artinya di mana negara berhak mengatur bagaimana sistem organisasi, sistem berserikat, ataupun sistem bermusyawarah pada masyarakat. Nah, pada saat itu muncullah satu organisasi buruh yang sah dan ilegal yang bernama Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Namun, organisasi ini bisa masih dikendalikan oleh negara. Nah, tujuan dibentuknya SPS ini yaitu mengawasi dan mengendalikan semua aktivitas pekerja agar tidak mengganggu stabilitas ekonomi. Namun pada faktanya ketika terjadi PHK atau penunggakan, SPSI ini hanya diam. Karena apa? Karena pemimpin dari wadah ini yaitu adalah pemimpin negara. Oleh karena itu, beberapa masyarakat tidak puas. Oleh karena itu, Muchtar Pak Pahan membentuk Serikat Buruh Sejahtera. SBSI ini merupakan wadah yang berdiri sendiri dan dianggap tidak sah atau ilegal pada masa Orde Baru. Nah, jadi masa Orde Baru ini muncul dua kubu, yaitu SPSI yang dimana kubu ini dianggap sah dan legal, dan yang kedua yaitu SBSI yang dimana kubu ini dianggap tidak sah dan ilegal. Ini juga dibuktikan dalam buku Dinamika Kekuasaan, yaitu pada halaman 65 dikatakan organisasi serikat pekerja independen paling terkenal adalah Serikat Buruh Merdeka Setia Kawan yang berusia pendek dan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia yang dipimpin Muchtar Pak Pahan. Aktivis mahasiswa dan buruh lebih radikal membentuk Pusat Perjuangan Buruh Indonesia PPBI terkait dengan partai kecil sayap kiri. Mengatakan Hadis mengatakan bahwa buruh tidak langsung berperan dalam aktivis politik demokrasi karena di sini buruh itu berperan atau masuk ke dalam reformasi karena adanya hubungan tuntutan ekonomi dan tuntutan politik. Seperti tuntutan ekonomi itu mereka tidak lagi makan, tidak lagi diberi upah. Nah, mereka bergerak melalui gerakan ini. Namun ketika mahasiswa menuntun reformasi secara terbuka, buruh itu ikut ke dalam arus mobilisasi tersebut. Bagi buruh, terjadinya krisis ekonomi membuat mereka semakin menderita. Di sisi lain, krisis legitimasi membuang bagi mereka untuk berekspresi tentang proses yang lebih luas. Dalam kerangka ekonomi politik yang dijelaskan oleh hadis, kekuatan ataupun aksi protes yang dilakukan oleh buruh itu tidak tidak terorganisir secara nasional. Nah, selama masa Orde Baru itu kan segala aktivitas organisasi berserikat itu sangat dibatasi. Nah, hal ini yang menyebabkan aktivitas politik juga dibatasi, termasuk aksi-aksi yang dilakukan oleh buruh. Nah, hal ini juga menyebabkan bahwa era reformasi khususnya buruh itu dengan kondisi yang terpecah dan tidak terstruktur secara institusi. Itu ketika tahun 1998 buruh memang ikut bergerak dalam aksi heroik. Tapi mereka tidak memiliki kendaraan dan akses yang terlibat langsung di dalam arus perubahan karena mereka tidak memiliki pemimpin dan struktur yang jelas untuk mengarahkan bagaimana perubahan. Walaupun sudah melakukan aksi-aksi, buruh ini tetap tidak memiliki akses langsung terhadap
sumber daya ekonomi, dan jaringan politik yang mapan. Nah, dalam perspektif hadis, keterlibatan buruh dalam reformasi 1998 adalah aksi heroik yang berhasil menjatuhkan rezim otoriter, tetapi gagal meruntuhkan struktur kekuasaan oligarki. Nah, buruh terjebak dalam demokrasi prosedur, di mana kebebasan berserikat dan berwadah itu sangat dibatasi. Nah, hal ini tidak diselingi dengan kekuatan politik untuk mengatur modal, sehingga transisi politik pasca 1998 itu lebih banyak menguntungkan elit lama yang berhasil beradaptasi dengan sistem baru. Nah, jadi saya akan membahas tentang sebuah gerakan yang seringkali dianggap hanya sebagai aksi spontan ibu-ibu rumah tangga, yaitu Suara Ibu Peduli atau SIP. Namun kalau kita gali lebih dalam, gerakan ini sebenarnya adalah strategi politik yang sangat cerdas. SIP ini lahir bukan karena kebetulan, tapi merupakan upaya terorganisir dari para aktivis feminis untuk memecah kebisuan di tengah ketakutan masyarakat terhadap represi Orde Baru. Fokus utamanya itu bukan soal susu, tapi sebuah intervensi politik untuk menolak rezim yang sudah dianggap otoriter. Ada 3 alasan utama mengapa gerakan ini harus lahir saat itu. Yang pertama adalah kondisi ekonomi. Di akhir tahun 1997, Indonesia dihantam krisis ekonomi yang hebat. Bayangkan barang-barang dasar seperti tempe dan tahu mulai hilang, dan harga susu bayi melambung hingga tidak terjangkau. Bagi para pendiri Suara Ibu Peduli, krisis susu ini bukan sekedar masalah pasar, tapi adalah simbol dari politik yang tidak becus. Mereka melihat negara telah gagal dalam tanggung jawab paling dasarnya, yaitu memberi makan warganya. Yang kedua adalah misi Breaking the Silence, memecah kebisuan. Waktu itu, suasana Jakarta sangat mencengkam. Rezim Orde Baru ini dikatakan sangat represif. Ada penculikan aktivitis dan mahasiswa sulit bergerak karena ketakutan. Dan disinilah Suara Ibu Peduli masuk. Para aktivitas seperti Gadis Arifia dan Carlina Supeli merasa harus ada yang berani muncul duluan untuk memecah kebisuan nasional. Mereka ingin menunjukkan bahwa perlawanan sipil itu mungkin dilakukan, bahkan oleh seorang ibu. Dan yang ketiga adalah strategi kamuflase politik. Ini adalah bagian paling cerdas. Mereka tahu kalau mereka turun membawa spanduk "Turunkan Soeharto", mereka akan langsung ditangkap. Maka mereka menggunakan simbol ibu dan susu sebagai kamuflase. Nah, maka di sini akan terlihat bahwa aksi Suara Ibu Peduli secara langsung menentang ideologi ibuisme negara Orde Baru selama puluhan tahun melalui organisasi seperti PKK. Negara mengurung perempuan hanya dalam peran tradisional seperti istri dan ibu yang patuh dengan stabilitas pembangunan. Namun, Suara Ibu Peduli melakukan esensialisme strategis, di mana mereka menggunakan identitas ibu tersebut bukan untuk patuh, melainkan untuk merebut kembali ruang publik dan menuntut hak kewarganegaraan mereka sebagai subjek politik yang berdaulat. Nah, puncak dari gerakan ini sendiri terjadi pada tanggal 23 Februari 1998 di Bundaran HI. Aksinya sangat rapi dan teknis, sekitar 12 hingga 14 aktivitis menyamar memakai baju kantoran atau blazer supaya mereka bisa lewat depan polisi tanpa dicurigai. Kodenya dimulai aksi pun unik, yaitu melalui membuka payung. Setelah mereka membuka payung, mereka langsung membentuk lingkaran, membaca doa, puisi, dan membagikan bunga kepada polisi. Nah, di sini menunjukkan bahwa politik itu tidak selalu dengan kasar atau teriak-teriak, tapi bisa lewat gestur damai dan penuh makna perlawanan. Aksi ini membuktikan bahwa apa yang kita anggap sebagai masalah dapur ternyata punya kekuatan politik yang sangat dahsyat. Suara Ibu Peduli mencatat bahwa sejarah sebagai aksi politik feminis pertama yang berani secara terbuka menuntut Soeharto turun. Gerakan ini berhasil mengubah stigma perempuan dari sekedar pengurus rumah tangga menjadi subjek perubahan sosial yang mengawali arus besar reformasi di Indonesia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang peran Suara Ibu Peduli dalam kejatuhan Orde Baru. Diskriminasi rajim dan berdampak luas bagi reformasi. Aksi Suara Ibu Peduli atau SIP menunjukkan
memainkan peran strategis perempuan kelas menengah dalam mempercepat keruntuhan kekuasaan Orde Baru dengan keberanian mereka untuk memasuki ruang publik dan mengkritik kebijakan pemerintah atau SIM memecahkan kekuatan masyarakat yang selama ini bukan oleh tekanan rejim. Aksi ini menunjukkan bahwa proses terhadap ketidakadilan dalam penyalahgunaan kekuasaan tidak hanya berasal dari mahasiswa atau kelompok politik tertentu, tetapi juga dari warga sipil yang memiliki kepedulian sosial dan moral terhadap kondisi bangsa. Keberanian ini memberikan inspirasi bagi masyarakat lain untuk berani bersuara sehingga ruang publik menjadi lebih baik atau hidup dengan diskusi kritik yang terbuka terhadap pemerintah. Keterlibatan kelompok ibu-ibu dalam demokrasi juga memperkuat legitimasi gerakan reformasi yang sebelumnya didominasikan mahasiswa. Dengan hadirnya warga sipil yang memiliki latar belakang sosial dan ekonomi berbeda dengan gerakan pro-reformasi memperoleh dukungan yang lebih luas dari beragam. Hal ini membuatkan gerakan tersebut semakin sulit untuk diabaikan oleh pemerintah dan media karena menunjukkan bahwa aspirasi ini berbuah berasal dari banyak lapisan masyarakat. Partisipasi ibu-ibu ini juga memberikan tekanan moral dan politik yang signifikan terhadap rejim Orde Baru karena mereka dianggap sebagai simbol ketahanan sosial dan kepedulian warga terhadap keadilan. Secara keseluruhan, suara Ibu Peduli berfungsi sebagai katalis penting dalam proses diskriminasi Orde Baru. Aksi mereka tidak hanya memperluas basis gerakan reformasi dan membangun solidaritas sosial, tetapi juga mempercepat runtuhnya legitimasi politik rejim di mata. Diskriminasi rejim Orde Baru terjadi secara bertahap dan suara Ibu Peduli menjadi salah satu faktor penting dalam proses tersebut. Legitimasi politik suatu rejim yang tidak hanya bergantung pada kekuatan militer atau dukungan elit, tetapi juga pada pemerintahan moral masyarakat. Ketika kelompok ibu-ibu yang secara kultural dihormati dan dipandang sebagai representasi kepentingan keluarga menyatakan ketidakpercayaan terhadap pemerintah, maka legitimasi moral rejim ini semakin terkikis. Pemerintah tidak hanya dipandang sebagai pelindung kesejahteraan masyarakat, melainkan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penderitaan mereka. Lebih jauh lagi, aksi suara Ibu Peduli menunjukkan bahwa gerakan reformasi bukan sekedar gerakan politik, melainkan juga gerakan sosial yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Keberanian ini perempuan kelas menengah untuk memasuki ruang publik dan menyuarakan kritik membuka ruang partisipasi yang lebih luas. Hal ini memecah kekuatan kolektif yang selama bertahun-tahun telah dibangun melalui kontra politik dan pembatasan kebebasan terhadap. Ketika rasa takut mulai runtuh, keberanian menjadi menular dan semakin banyak kelompok masyarakat yang berani menyuarakan aspirasi. Legitimasi rejim terhadap ketika pemerintah kehilangan kepercayaan publik selama 3 dekade. Orde Baru membangun citra sebagai rejim yang menjamin stabilitas dan pembangunan ekonomi. Namun krisis pada tahun 1997 sampai 1998 membuktikan bahwa stabilitas tersebut rapuh ketika para ibu tidak mampu membelikan susu untuk anak-anak mereka. Citra pemerintah sebagai pelindung kesejahteraan rakyat runtuh atau SIM memperlihatkan secara nyata bahwa krisis telah menyatu ruang paling dasar dalam kehidupan masyarakat, yaitu keluarga. Runtuhnya Orde Baru tidak semata-mata disebabkan oleh suara Ibu Peduli, tetapi merupakan hasil kombinasi berbagai faktor: krisis ekonomi, demonstrasi mahasiswa, tekanan masyarakat sipil, serta perpecahan dalam elit politik dan militer. Namun peranan suara Ibu Peduli penting dalam membangun opini publik bahwa rejim telah kehilangan legitimasi moral. Mereka menunjukkan bahwa ketidakpuasan terhadap pemerintah bukan hanya suara kelompok terpelajar, tetapi juga suara ibu-ibu yang selama ini dianggap jauh dari politik. Puncak tekanan terjadi pada Mei 1998 ketika gelombang demokrasi meluas di berbagai daerah. Dukungan masyarakat semakin kuat sementara posisi Presiden Soeharto semakin terdesak.
Pada tanggal 21 Mei 1998, Soeharto menyatakan pengunduran diri yang memandai berakhirnya Orde Baru dalam dimulainya era reformasi. Dalam konteks ini, strategi Suara Ibu Peduli berperan sebagai bagian dari kekuatan moral yang mempercepat proses diskriminasi kekuasaan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sarah Ameliana Baban. Saya merupakan mahasiswa Universitas Negeri Medan dengan jurusan Sejarah dengan NIM 3233121050. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas terkait kisah sejarah, yakni Orde Baru. Nah, subtema yang akan kita bahas adalah gerakan mahasiswa sebagai kelompok penekan dalam dinamika politik Orde Baru. Nah, jadi teman-teman, gerakan mahasiswa Indonesia sejak dulu memang selalu punya peran penting dalam setiap momen politik krusial bangsa ini. Mulai dari gerakan kebangkitan nasional sebelum kemerdekaan, gerakan tahun 1966, sampai reformasi 1998. Nah, dalam buku yang ditulis oleh Lutfi Hamzah Husin dengan studi kasus keluarga mahasiswa UGM, dijelaskan bagaimana mahasiswa berperan sebagai kelompok penekan yang terus merespon kondisi politik di zamannya. Nah, Lutfi membagi periode gerakan mahasiswa ini berdasarkan masa pemerintahan rezim yang berkuasa, yakni Orde Lama, Orde Baru, dan Pasca Reformasi. Di masa Orde Baru, hubungan antara mahasiswa dan pemerintah itu sebenarnya cukup dinamis dan penuh ketegangan. Di awal-awal Orde Baru, mahasiswa justru menjadi salah satu kekuatan yang membantu lahirnya rezim ini melalui gerakan 1966 yang berhasil mendorong peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto. Tapi seiring berjalannya waktu, hubungan ini berubah drastis. Mahasiswa mulai kritis terhadap arah pembangunan ekonomi dan praktik politik Orde Baru yang semakin otoriter, terutama setelah peristiwa malaria 1974, di mana mahasiswa memprotes investasi asing yang berlebihan dan berbagai penyimpangan kekuasaan. Aksi-aksi seperti ini menunjukkan bahwa mahasiswa benar-benar berfungsi sebagai kelompok penekan yang tidak segan mengkritik pemerintah ketika melihat ada kebijakan yang merugikan rakyat. Puncak dari ketegangan ini terjadi pada tahun 1978 ketika pemerintah Orde Baru mengeluarkan kebijakan normalisasi kehidupan kampus dan Badan Koordinasi Kemahasiswaan atau yang lebih sering dikenal dengan NKK-BKK melalui surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daud Yusuf. Nah, kebijakan ini teman-teman pada dasarnya adalah strategi untuk membungkam gerakan mahasiswa yang dianggap terlalu vokal dan mengancam stabilitas rezim. Soeharto beranggapan bahwa dalam situasi pembangunan ekonomi seperti saat itu, kegaduhan politik harus segera ditumpas karena gerakan mahasiswa yang dianggap sangat berbahaya bagi perkembangan pembangunan nasional. Nah, yang terjadi kemudian adalah Dewan Mahasiswa di seluruh Indonesia dibubarkan, kampus-kampus diduduki militer, dan organisasi mahasiswa ditata ulang dalam kerangka yang lebih bisa dikontrol pemerintah. Mahasiswa yang dipaksa untuk fokus pada kegiatan akademik saja dilarang terlibat dalam politik praktis. Meski begitu, bukan berarti gerakan mahasiswa langsung mati begitu saja setelah NKK-BKK diberlakukan. Para aktivis mahasiswa justru mengubah taktik mereka dan strategi mereka untuk menyiasati kebijakan depolitasi kampus tersebut. Mereka mendirikan kelompok-kelompok studi yang dijadikan semacam tameng atau kedok untuk tetap melakukan kajian terhadap fenomena sosial politik yang terjadi. Kelompok-kelompok studi ini biasanya dipimpin oleh mahasiswa senior yang sudah berpengalaman dan dijadikan semacam kawah candrimuka untuk konsolidasi dan kaderisasi aktivis gerakan mahasiswa agar estafet perjuangan tetap berlanjut meskipun dalam kondisi serba terbatas dan diawasi ketat oleh rezim. Nah, selain itu juga teman-teman, mereka juga membangun jaringan dengan aktivis di kampus-kampus lain untuk saling berbagi informasi dan menjalin solidaritas, terutama untuk informasi-informasi sensitif yang tidak mungkin dipublikasikan secara resmi di media massa pada saat itu. Nah, buku ini membahas lebih fokus terkait gerakan mahasiswa UGM, khususnya yang berhasil membangkitkan kembali aktivismenya ketika memasuki dekade 1990-an awal seiring dengan menguatnya gerakan mahasiswa Islamis di kampus. Dengan keluarga mahasiswa UGM didirikan kembali pada 1988 dan mencapai puncak gerakannya pada reformasi 1998.
Ini menunjukkan bahwa meskipun sempat direpresi habis-habisan, semangat kritis mahasiswa tidak pernah benar-benar padam. Mereka tetap mampu menjadi kekuatan moral yang mendorong perubahan politik di Indonesia. Nah, yang menjadi menarik dari analisis Lutfi ini adalah bagaimana dia melihat gerakan mahasiswa sebagai kelompok penekan yang perannya sangat bergantung pada konteks sistem politik yang sedang berlaku pada masa itu, teman-teman. Di masa yang otoriter seperti Orde Baru, peran mahasiswa sebagai kelompok penekan menjadi sangat vital karena ruang demokrasi yang sangat terbatas, sementara di era yang lebih demokratis seperti pasca reformasi, peran ini mengalami transformasi karena banyaknya saluran politik formal yang terbuka. Nah, jadi gerakan mahasiswa terbukti sangat fleksibel dalam beradaptasi dengan kondisi politik yang berubah-ubah dari sistem yang demokratis ke otoriter dan kembali lagi ke yang demokratis. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa memang punya peran historis sebagai agent of change yang tidak bisa diabaikan dalam dinamika politik Indonesia, terutama ketika fungsi kontrol dari institusi formal seperti parlemen tidak berjalan dengan baik di masa Orde Baru, meski NKK-BKK berhasil meredam gerakan mahasiswa untuk sementara waktu. Hingga pada akhirnya semangat kritis dan idealisme mahasiswa tetap menjadi kekuatan yang berkontribusi besar dalam mendorong jatuhnya rezim Orde Baru dan membuka babak baru bagi demokrasi di Indonesia. Oke teman-teman, mungkin demikian sedikit dari materi tentang Orde Baru yang bisa dapat saya sampaikan. Untuk setiap kekurangan baik itu dari cara tutur kata dan penyampaian pesan, saya ucapkan mohon maaf. Dan untuk penutup saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Diki. Nah, di sini saya akan membawakan materi yang berjudulkan Strategi Mobilisasi dan Tekanan Politik Mahasiswa Menjelang Kejatuhan Orde Baru. Nah, materi ini terbagi menjadi 2 poin penting. Poin pertama adalah konsolidasi jaringan dan pembentukan aliansi gerakan mahasiswa tahun 1996 hingga awal 1998. Nah, fase awal 1996 hingga awal 1998 adalah periode yang krusial dalam pembentukan arah dan kekuatan politik mahasiswa sebelum meletusnya reformasi. Pada tahap ini, gerakan mahasiswa belum tampil sepenuhnya dalam aksi massa yang besar, melainkan sedang membangun fondasi jaringan yang kuat serta juga membuat legitimasi dan arah politik yang jelas. Menurut Hussein tahun 2014, mahasiswa ditempatkan sebagai kelompok penekan yang berada di luar struktur pemerintahan negara. Tetapi, mahasiswa memiliki kapasitas yang bisa mempengaruhi arah kebijakan dan legitimasi kekuasaan. Dengan posisi tersebut, mahasiswa bukan merebut kekuasaan pemerintah secara formal, melainkan membangun tekanan moral dan opini publik. Sejak diberlakukannya kebijakan NKK-BKK atau normalisasi kehidupan kampus dan badan koordinasi kemahasiswaan yang diresmikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu Daud Yusuf pada tahun 1978, kebijakan ini sendiri sebagai alat pemerintah untuk menekan dan membatasi ruang politik mahasiswa dalam lingkup pendidikan dan juga membatasi nalar kritis mahasiswa untuk melawan ataupun mengkritik kinerja ataupun kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Orde Baru pada saat itu. Namun, kebijakan ini tidak menghilangkan semangat mahasiswa untuk tetap aktif dalam aktivitas politik mereka. Tetapi dengan demikian, dilarangnya kegiatan politik mahasiswa di kampus, para mahasiswa sendiri mencari alternatif lain seperti mengikuti kelompok studi dan organisasi ekstra yang berada di luar kampus dan lain sebagainya yang bisa mendukung kegiatan politik mereka. Dalam hal alternatif inilah yang menjadi wadah bagi mahasiswa untuk menempuh jalur kaderisasi dan dalam menempuh kesadaran politik dalam negara, yang menjadikan mahasiswa semakin sadar akan daruratnya kondisi politik Indonesia pada saat itu. Nah, di dalam buku Hussein tahun 2014, yaitu buku Gerakan Mahasiswa sebagai Kelompok Penekan, di situ dijelaskan bahwasanya di UGM dinamika seperti inilah yang membuat basis aktivisme yang semakin matang menjelang akhir tahun 1990-an.
Nah, momentum penting ini terjadi di UGM di tahun 1997 ketika Heryul Setyoko terpilih sebagai Ketua BEM-KM UGM. Nah, terpilihnya Heryul Setyoko BEM-KM UGM ini dan dilaksanakannya referendum di kalangan mahasiswa UGM, yang dimana referendum tersebut berisikan dukungan untuk diturunkannya Soeharto sebagai Presiden Indonesia. Nah, hasil referendum tersebut dijelaskan bahwasannya 90% mahasiswa setuju untuk menurunkan Soeharto sebagai presiden. Pada saat yang sama, krisis moneter Asia yang terjadi di pertengahan 1997 yang memperburuk kondisi ekonomi nasional, di mana nilai rupiah yang sangat anjlok, terjadinya pemecatan di mana-mana, dan juga naiknya harga barang-barang yang menjadikan dan memperburuk kondisi negara pada saat itu, yang dimana gerakan mahasiswa mau tidak mau harus bangkit dan melawan hegemoni ataupun legitimasi kekuasaan negara yang dianggap sudah terlalu lama dan juga tidak bisa mengkontrol kondisi ekonomi dan politik negara pada saat itu. Dalam kondisi yang seperti ini, mahasiswa melakukan konsolidasi dan komunikasi untuk melakukan aksi menuntut negara untuk segera memulihkan kondisi negara yang semakin memburuk dan untuk menuntut mundurnya Soeharto sebagai presiden pada saat itu. Pada awal 1998, BEM dan Senat Mahasiswa UGM semakin intens mengangkat isu demokratisasi dan perlawanan dan penolakan kepemimpinan Soeharto. Politik yang dibangun sendiri bukan hanya lagi menyentuh sebatas ekonomi, tetapi juga menyentuh ranah politik dan legitimasi kekuasaan untuk menurunkan Soeharto sebagai presiden negara. Nah, hal inilah yang menyebabkan proses meledaknya demonstrasi 1998 karena terjadinya bentrokan antara militer ataupun polisi yang mengamankan situasi dengan mahasiswa yang sedang demonstrasi, dan akibatnya banyak juga terjadinya korban jiwa di kalangan mahasiswa yang sedang melakukan demonstrasi. Nah, mahasiswa sendiri sudah pasti melakukan jaringan dan konsolidasi sebelum melakukan aksi demonstrasi dengan melakukan komunikasi dan konsolidasi baik itu di dalam kampus maupun di luar kampus, dan juga kerjasama antara kampus A ataupun kampus B yang semakin menjadikan posisi mahasiswa semakin kuat untuk melakukan penekanan terhadap pemerintah. Berikutnya pada materi poin kedua tentang mobilisasi mahasiswa dan eskalasi tekanan politik mahasiswa tahun 1998. Memasuki tahun 1998, gerakan mahasiswa bertransformasi dari konsolidasi internal menjadi mobilisasi terbuka yang langsung menekan rezim Orde Baru. Nah, isu yang diangkat sendiri bukan hanya sekedar kritik terhadap krisis ekonomi negara, melainkan juga sudah menyentuh terhadap kritik legitimasi kepemimpinan Soeharto. Ketika nilai rupiah merosot dan harga kebutuhan pokok semakin melonjak, dukungan terhadap gerakan mahasiswa semakin meluas. Demonstrasi yang dilakukan bukan hanya sebatas di dalam areal kampus, tetapi juga bergerak keluar dan dilakukan secara terbuka dan terkoordinasi antar lintas universitas. Tekanan politik yang muncul secara serempak di berbagai daerah menunjukkan bahwa mobilisasi ini dilakukan secara strategis, bukan spontan ataupun sporadis. Puncak eskalasi ini terjadi setelah tertembaknya salah satu mahasiswa dari Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998. Nah, peristiwa ini memperluas solidaritas nasional dan mengubah tuntutan menjadi desakan langsung agar Presiden Soeharto mundur dari jabatannya. Aksi pendudukan gedung DPR MPR menjadi simbol tekanan politik yang kuat. Dalam situasi krisis ekonomi dan melemahnya dukungan elit, mobilisasi mahasiswa menjadi katalisator yang mempercepat runtuhnya Orde Baru hingga Soeharto harus mengundurkan diri dari jabatannya pada tanggal 21 Mei 1998.